Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa yang cabangnya ada di mana-mana itu ngatur duit di dalam perusahaannya sendiri? Hari ini kita bakal ngintip ke balik layar buat ngebongkar satu konsep kunci yang jarang banget kelihatan, yaitu dunia transfer pricing atau penetapan harga internal. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kedengerannya aneh ya. Gimana ceritanya sebuah perusahaan bisa jual sesuatu ke dirinya sendiri? Nah, ini dia inti dari teka-teki yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Ini dia nih, gambaran pembahasan kita. Kita bakal mulai dari konsep dasarnya, terus kita pahami definisinya, lihat metode-metodenya, lanjut ke implikasinya di level global, dan terakhir, kita lihat gimana nih bisa jadi alat manajemen yang krusial banget. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi biar kita ngerti kenapa konsep ini penting banget, kita harus lihat dulu skenario paling dasarnya, di mana sebuah perusahaan itu ya mau nggak mau harus bikin harga buat transaksi di dalam perusahaannya sendiri. Biar gampang, kita pakai analogi simple aja deh. Bayangin ada perusahaan mobil. Di dalamnya ada divisi mesin, yang jual mesin bikinannya ke divisi perakitan di perusahaan yang sama. Nah, harga yang dicatat buat transaksi internal inilah yang kita sebut harga transfer atau transfer price. Oke, kita udah dapat gambaran kasarnya dari contoh perusahaan mobil tadi. Sekarang, yuk kita lihat definisi yang lebih formal buat istilah kunci yang bakar sering kita sebut transfer pricing. Nah, yang menarik di sini tuh definisinya spesifik banget. Ini bukan harga buat pelanggan di luar, tapi harga yang dipakai secara internal, antar departemen atau divisi buat nyatet perpindahan barang dan jasa aja. Jadi biar gampang, bayangin aja ini kayak dua hal. Pertama, ini harga buat transaksi internal. Kedua, ini tuh kayak cara akuntansi buat nyatet pemasukan buat satu divisi dan pengeluaran buat divisi lainnya. Padahal ya, duitnya masih muter-muter di dalam satu perusahaan yang sama. Oke, sekarang kita tahu apa itu harga transfer. Pertanyaan selanjutnya kan, gimana cara nentuinnya? Masa angkanya asal tebak? Ya tentu enggak, ada 3 metode utama yang biasa dipakai. Yuk kita bedah satu-satu. Nah, ini dia 3 pendekatan utamanya. Ada yang berbasis pasar, berbasis biaya, dan ada juga yang lewat negosiasi. Masing-masing punya logikanya sendiri, dan tentu aja punya plus-minusnya. Yuk, kita bandingin 2 metode yang paling umum. Harga berbasis pasar ini dianggap paling ideal ya kan? Karena objektif, pakai harga yang beneran ada di pasar. Tapi gimana kalau barang setengah jadi itu nggak ada pasarannya? Nah, disitulah metode berbasis biaya masuk. Ini lebih gampang, tapi ada jeleknya. Divisi penjual mungkin nggak termotivasi buat efisien, karena ya semua biayanya bakal ditanggung. Terus metode ketiga, negosiasi. Di sini, manajer-manajer divisi duduk bareng, tawar-menawar harga. Ini bagus sih buat jaga otonomi tiap divisi, tapi ya namanya juga negosiasi, bisa makan waktu dan berpotensi bikin gesekan antar manajer. Oke, sekarang kita naikin levelnya. Kita geser dari urusan internal ke panggung global, di mana transfer pricing ini jadi alat yang powerful banget buat strategi pajak internasional. Jadi gini, kalau perusahaan udah main di banyak negara yang pajaknya beda-beda, tujuan nentuin harga transfer ini bisa berubah drastis. Fokusnya tuh seringkali jadi geser. Bukan lagi soal performa divisi, tapi gimana caranya biar total bayar pajak seperusahaan itu sekecil mungkin. Nah, ini dia strateginya. Simple banget sebenarnya. Bayangin divisi A ada di negara yang pajaknya tinggi. Mereka jual komponen ke divisi B yang ada di negara suaka pajak atau tax haven dengan harga transfer yang dibikin rendah banget. Jadi divisi A labanya kelihatan kecil. Terus divisi B jual produk jadinya ke pelanggan dengan harga tinggi. Hasilnya, laba paling gede kecatatnya di negara yang pajaknya enteng. Total pajak perusahaan pun jadi turun drastis. Pintar kan? Ya, tapi kantor pajak di seluruh dunia juga nggak tinggal diem dong. Buat ngelawan praktek ini, ada satu prinsip kunci yang namanya Arm's Length Principle, yang disepakati lewat organisasi kayak OECD. Intinya, harga transfer internal itu harus wajar, harus sama kayak harga transaksi antara dua perusahaan yang nggak ada hubungan sama sekali. Tujuannya simple, mastiin harganya nggak dimanipulasi cuma buat ngindarin pajak. Walaupun urusan pajak ini heboh banget, kita harus ingat kalau transfer pricing itu pada dasarnya juga alat manajemen internal yang kuat banget. Jadi kalau kita lihat daftarnya ini, intinya tuh sistem transfer pricing yang bagus itu kerjanya banyak. Dia harus bisa motivasi manajer, kasih data yang benar buat ambil keputusan, nilai performa divisi secara adil, semuanya sambil tetap dukung tujuan besar perusahaan secara global. Wah, ini benar-benar juggling act yang rumit.
Nah, pada akhirnya ini dia intinya. Menentukan harga transfer itu seni menyeimbangkan. Ketinggian divisi pembeli rugi, kerendahan divisi penjual kelihatan jelek performanya. Salah ngatur bisa kena masalah pajak gede. Semua harus pas. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang lebih gede lagi. Ketika sebuah perusahaan multinasional pakai harga internalnya buat menang di panggung global, pertanyaannya jadi, siapa yang berhak nentuin harga yang adil buat negara-negara tempat mereka beroperasi? Nah, ini dia dilema utama ekonomi global kita sekarang.